balligh maqasidana kabel Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususan mu'allim al-kitab li Syekh bin Salim bin Sumir al-Hadrami wa usulihi wa quri ustadi Ustaz Usidu Bakar Habsi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Ustaz Haji Bahrul Razi bin Haji Isa, Abu Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad bin Siti Laila bin Dewan Haji Musa, wa khususan al-marhum Bapak Haji Saugiri bin Bulan Haji Suhana bin Mahmud Usan, al-marhum Haji Saharani bin Bulan Haji Abdullah bin Saleh Syukur Usan, Bapak Iman bin Karkawirana Usan, al-marhum Bapak Sugianto bin Sukono Usan, al-marhum Bapak Rahman bin Jamiko Parto Sumo Usan, al-marhum Ibu Sumirah binti Sumo di Mejo Usan, al-marhum Ibu Ayu binti Curulusan, almarhum Bapak Abdul Halim bin Sarkawi Usan, almarhum Bapak Kastam bin Matsukaimi Usan, almarhum Ibu Sukaidah binti Suparni Usan, almarhum Bapak Haji Dwijo Susano bin Karda Semita Usan, almarhum Ibu Khomisah binti Adi Subroto Usan, almarhum Ibu Haja Jannah bin Haji Taswin Usan, almarhum Bapak Haji Muhammad Sogin Udayani wa usulihim wa puri wali jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahasa Arabnya Budi, kemudian terjemahannya Diki. Kira Diki. Diki ada. Geri adanya. Kabur. Syurutu sujudi sab'atu an yasjuda ala syara'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu maksufatan wa tahamulu bi ra'sihi wa adamul uluhi li ghairi wa la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi wa latifa'u asyafirihi ala alihi wa tumaniyatu fihi. Ya. Syarat-syarat sujud. Syarat-syarat sujud itu ada 7. 1. Sujudnya harus memakai anggota 7. 2. Dahinya harus terbuka. 3. Memberatkan kepalanya. 4. Ketika menundukkan kepala tidak lihat kepada selain sujud. 5. Sujud tidak di atas sesuatu yang bergerak karena gerakan orang yang sujud. 6. Mengangkat beberapa anggota yang rendah lebih tinggi daripada anggota-anggota yang lain. 7. Tumakninah di dalam sujud. Iya. Wallahu a'lam. Berapa sekarang ini? 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu anhu. Syurutus sujud sab'atun. Jamaah semua yang hadir, baik para orang tua yang kita muliakan dan para pemuda yang sangat
hormati, alhamdulillah, syukurillah malam ini malam Jumat kita bertemu lagi pengajian rutin kita setiap malam Jumat. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kita nikmat panjang umur, dalam badan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan berkahnya malam Jumat, berkahnya ngaji, Allah pelihara diri kita. Amin. Yang punya keluarga-keluarganya, yang punya anak-anaknya semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pengajian kita malam ini tentang syarat-syarat sujud dalam sholat. Intinya sholat itu ada di sujudnya. Intinya sholat adanya di sujud. Makanya 2 kali dia tuh. Rukuk sekali, i'tidal sekali, sujud 2 kali. Dan di dalam sujud itu kita kepada Allah itu memperhambakan. Kita udah kita memperhambakan. Kita nih hamba Allah gitu. Rendah serendah-rendahnya. Lagi sujud coba. Dahi nempel sama kita punya hidung. Hidung sama sejajar dengan tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri dengan dengkul juga kiri kanan. Gigi kaki. Udah kita udah nekuin. Itu namanya udah memperhamba, memperhina diri. Di hadapan kita adalah Allah yang maha mulia, Allah yang maha gagah, Allah yang maha hidup. Kita hamba itu. Kalau di dalam kerajaan dulu hamba itu budak. Kita yang ngempanin Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih sehat Allah, yang kasih oksigen biar jantung sehat Allah. Kita hamba kita. Makanya dalam sholat ini intinya sholat lagi sujud. Ya, sujud itu benar-benar kita itu memperhamba diri. Di hadapan Allah kita gak ada apa-apanya. Nah, tapi kita harus tahu juga ada sujud sama. Yang kita pengen mau sujud salah, sujudnya benar, hukumnya benar, dapat pahala. Kalau untuk begitu, memenuhi syaratnya. Harus pakai ilmu, jangan ikut-ikutan. Ya, kalau kita nggak ngaji nggak tahu berapa syarat-syaratnya sujud, nggak tahu kita. Karena Ustaz terangin dulu, di antaranya ya syarat-syaratnya sujud. Pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Kita yang sujud dalam sholat, yang pertama sujudnya kita harus memakai anggota yang 7. Anggota 7 tuh. Jidat 1. Tempelin sini. Amba. 2 jari tangan ini, gini. Tempelin. 3 yang kiri. Jadi ini 1, ini udah 3. Keempat dengkul, tempel lagi. Kelima dengkul kiri, tempel lagi. Yang keenam jari-jari kaki, tempel lagi itu. Yang ketujuh jari kaki yang kiri. Jadi 7 anggota jidat harus nempel. Nih, di ini, jubin. Kedua, tangan kanan dibeberin gitu. Yang ketiga, tangan kiri. Yang keempat, dengkul kanan, dengkul kiri. Yang keenam, jari-jari kaki gitu. Yang ketujuh, jari kaki yang kiri. Itu namanya anggota-anggota sujud. Tuh, jangan ditutup di kepala. Ya, harus jajar sama hidung. Kemudian nggak boleh tutup. Lagi sholat nggak boleh begini. Makruh ini. Lagi sholat lepas dulu dikit. Nanti mau sehat atau mau sakit. Kalau mau sakit di hadapan sholat begini aja dah. Dan ente minta mau udah sakit. Kan kata Menteri Kesehatan yang pakai masker kan sakit. Dan sekarang aja adanya corona sebagai masker. Kalau ente tahu dulunya yang pada pakai itu rumah sakit orangnya apa? Sakit. Ente mau di depan Allah. Nggak ada kesana. Ya Allah, saya lagi sakit. Saya sakit. Saya pengen sehat. Buka gini-gini. Ya. Ketergantungan kita bukan sama WHO. Ketergantungan sehat kita bukan sama dokter. Kepada siapa? Allah. Nah, dibuka dia, jangan sampai ditutup. Ya.
mulut yang bau dilepas, hidung yang dekat disedot. Mana itu? Tambah sakit pantas. Begini nyesek dulu. Nah, pakai gini yang saya bilang sama murid-murid, saya takut ada razia aja. Kayak sarung kalau kena duit 250.000 nggak ada suruh nyapu. Nah, kalau kita mau ngajar Pak Haji, nyapu dulu. Kayak harus pakai gitu. Enak kita. Udara kita pertama imun kita, insya Allah enggak. Kedua iman kita, ya insya Allah. Yang nentuin sakit siapa? Yang nentuin baik siapa? Ya, bukan kita berani sakit, berani sakit. Yang nentuin sakit siapa? Gitu. Nah, saat kita sujud, ini terbuka semuanya. Yang tutup jidatnya, jangan ditutup dengan topi. Atau rambut ente panjang di depan, jangan sampai itu rambut aur-auran. Kenapa? Karena itu jidat atau dahi termasuk salah satu anggota sujud. Ya. Jadi syarat sujud pertama harus dengan 7 anggota. Syarat kedua wa antakuna jabhatu maksyufatan. Syarat kedua dahi jidat harus terbuka dan tertutup. Ibu-ibu misalnya ente punya istri, itu pakai jidatnya harus begini ini. Gak boleh begitu. Ya. Jadi dia punya apa namanya? Ini jidat apa namanya? Dahi ini harus terbuka maksyufah. Rambutnya harus begini dulu. Kalau yang aman pakai sapu tangan, nah ikat. Saya bikin sapu tangan segitiga barangkali. Nah kayak begini mungkin ini cuma nyontek doang. Nah gitu kita ikat sini. Terus sononya dikit. Kayak supir Metro Mini dah. Takut rambutnya lagi sujud maur begitu, sehingga ente punya jidat ketutup sama apa? Rambut. Oh. Ya, jangan sampai itu. Makanya syarat yang pertama tadi anggota sujud ada 7, tempelin ke ambal atau ke bibir. Syarat kedua, jidatnya, dahinya harus terbuka. Itu, jadi miringin. Yang ketiga, wa tahammulu bi ra'si. Syarat ketiga, memberatkan kepalanya. Tekan gitu. Jangan menempel doang begini. Jangan. Tekan. Ya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang udah membahas tentang faedahnya sujud. Ya, dokter yang ngerti masalah sholat, dia peragakan kepada orang kafir, kami punya ibadah namanya sholat. Semua sholat sampai sujud itu manfaatnya besar. Bagi orang-orang yang punya bini dalam keadaan 9 bulan, supaya itu bayi enggak nyungsang, anjuran bidan banyak sujud. Biar tuh posisi kepala ada di bawah. Kalau untuk kita, untuk menghindarkan penyakit vertigonya, migranya, darah mengental di bagian otak dan sebagainya, banyak sujud. Ya. Jadi sujud kalau bagi orang kesehatan, tanya dah, bukan rugi, beruntung. Makanya harus ditekan pada kepala itu, ya terasa. Kalau di tempat lain ada lagi yang paling abdulnya itu langsung kita punya jidat terasa ada tanah, ada suci. Ya, mereka sholatnya itu tanah yang penting bersih, gak apa-apa. Jadi di sini banyak tanah, tanpa pakai ambal. Kalau kita kan Indonesia emang serba kolokan, manja. Ini masih penting. Ada lagi kalau di imam juga pakai bantal-bantalan jadi gumpal kayak spribet. Ya. Iya. Kalau dia sholat nanti kalau ente di mana misalnya di hukum
Padang Arafah, Muzdalifah, dulu gak pakai gini-ginian, di tanah bulu pasir sholatnya. Rasa ini saraf-saraf yang ada di otak ini langsung, makanya jalan pagi tanpa pakai alas, pakai sandal, pakai sepatu, sama pakai alas beda itu. Jadi ente sujud begini nih di sini, sama sujud langsung di pasir, lain. Kita butuh ini saraf-saraf ini, saraf mata dan saraf bagian kepala. Sujud lamain dikit. Oh, terasa benar. Ya. Rasa betul. Itu dari sisi apa? Waktu kita tekan kepala, lo duduk, sujud. Kepala kita segini, badan kita ke sono. Ini kan ini semuanya pusat di sini. Makanya Polda wajib pakai helm. Wah, kalau ketabrak, yang lain mah gampang. Kalau rusak, nggak masalah. Tangannya patah pak, ini pak, kakinya patah, banyak yang begitu. Tapi kalau udah masalah kepala bermasalah, error dah. Begini udah.